Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Agnes Nebaho, kemudian ada Preti Sirait, kemudian Ogdin Hutagalung, dan Maria Laura Nasution. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yakni prediksi penjualan retail dengan menggunakan KNN Classification dan Linear Regression. Nah, untuk aplikasi Retail Predictor Pro ini merupakan aplikasi yang kami rancang dengan berbasis web untuk membantu pelaku bisnis retail dalam menganalisis dan memprediksi tren penjualan serta mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik mereka. Nah, aplikasi ini akan memanfaatkan teknologi machine learning untuk memberikan wawasan data yang akurat dan mendalam sehingga penggunanya dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan efisien. Nah, di sini kami menggunakan dua algoritma utama, yakni yang pertama linear regression untuk memprediksi jumlah penjualan berdasarkan fitur-fitur seperti usia konsumen, jenis kelamin, dan harga produk. Dan yang kedua itu menggunakan KNN untuk mengklasifikasikan konsumen ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik seperti potensi pembelian besar ataupun kecil. Nah, aplikasi ini akan bekerja dengan menerima input dari pengguna kemudian memproses input menggunakan model machine learning yang telah kami buat sebelumnya. Nah, hasil prediksinya ini akan ditampilkan dalam bentuk teks. Nah, kami berharap aplikasi ini akan berguna sebagai uh, project praktikum machine learning di masa depan. Hmm, Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian style dan CSS-nya. Yang bagian pertama itu ada eh, bagian bagian global style-nya itu untuk mengatur elemen agar padding dan border dihitung dalam width atau height. Lanjut ada bagian body dan ada bagian container di mana untuk mengatur lebar maksimal halaman. Lanjut ada bagian header yang dimana ada header lalu header pertama dan header full. Di mana header yang pertama itu untuk judul besar, P itu untuk deskripsi pendek. Lalu di sini ada form container result. Ini untuk form dan hasil atau card stylenya. Di sini ada label-label. Selanjutnya itu label dan inputnya. Lanjut di sini ada predict BTN yang dimana ini untuk tombol prediksi. Di sini ada eh, kontainer dua ini untuk hasil pricing di mana judul hasil itu di tengah. Lanjut di sini ada Iya, mulai dari ini untuk tampilan hasil seperti output konsolnya. Di ini sini atasnya coba nah. ada progress bar. Untuk progress barnya di sini ada Iya, untuk sampai itu aku. kanva visualisasinya. Ini untuk bagian ini untuk model statistiknya. Jadi di sini ada Jernihnya suaraku. Tes, tes, tes. responsif ini mana menyesuaikan padding dan font saat layar kecil. Lanjut yang frame ini mana ini untuk animenya. Ini itu warna seleksi itu X. Bentar, 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 bentar.
Lanjut, di sini ada eh, tooltip. Ini untuk tooltipnya ini muncul saat elemen dengan atribut data tooltip dihapus. Lanjut pada bagian scriptnya itu ada ini untuk mengambil elemen form dengan ID predict form ini untuk event listener pada di sini ada dokumen elemen itu untuk bisa ini untuk animasi loading atau progresnya. Ini untuk mengambil data form. Lalu ini kirim request ke backend dan menerima prosesnya. Jadi misalnya jika prosesnya itu diterima atau sukses, maka tampilan hasil dan visualisasinya itu akan muncul. Jadi kalau misalnya dia gagal, maka akan menampilkan alert atau menampilkan error yang dikirim backend jika status bukan 200. Lalu di sini ada catch. Ini untuk catch error, ini mana menangkap error lain. Misalnya itu kayak jaringan gagal atau servernya itu down. Lalu di sini ada function animate text. Ini untuk animate text. Fungsinya itu menampilkan teks satu persatu seperti efek ketiknya. Lanjut di sini ada eh, untuk draw visualisasi, eh, menampilkan visualisasi berupa bar progress dan icon di atas kanvas HTML. Di sini ada amount barnya itu untuk persiapan kanvasnya. Ini mana maksimal skala barnya itu adalah 1 juta. Gambar barnya itu berupa jumlah uang. Lalu di sini ada bagian amount text with shadow. Ini artinya itu untuk price confidence barnya. Lalu di sini ada ini untuk kategori produk dan confidence-nya itu kayak menampilkan nama kategori, label dan background. Lalu menampilkan persen confidence kategorinya. Lalu di sini ada cons, ini mana ini untuk icon kategori atau emojinya. Di mana di sini yang terakhir itu ada ini untuk menampilkan icon di dekat tulisan kategori. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian kodenya. Nah, dikarenakan pada proyek ini kami diminta untuk membuat dalam bentuk website, sehingga kita pasti memerlukan indeks HTML untuk front end-nya, dan juga untuk back end-nya kami menggunakan uh, Flash. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan indeks HTML-nya terlebih dahulu. Nah, di sini seperti biasa ada header-nya yaitu Little Predictor Pro, kemudian di sini kami memakai style sheet di mana referensi dari yang berikut yaitu style.css yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian di bagian baginya ada container, di mana kontainer itu sendiri berisikan sebuah header yang berisikan header satu dan juga paragraf untuk penjelasan si aplikasi kami. Kemudian juga di sini ada kontainer kembali yang dimana berisikan ID predict form, yaitu sebuah form yang dapat kita isi nantinya, yaitu isi untuk gender, yang dimana gendernya itu nanti memiliki dua option yaitu female dan male. Kemudian di sini kita juga sebagai bagian dari formnya juga ada sebuah label untuk age, di mana kita dapat melakukan input untuk umur kita nantinya. Kemudian di sini juga ada price per unit, di mana kita juga nanti dapat masukkan harga yang memang kita ingin carikan. Kemudian di sini setelah kita mengisi semua formnya, maka kita akan menekan button submit. Di mana setelah kita menekan button submit, nanti akan muncul prediction resultnya. Di mana itu berisikan ada dua buah card, yaitu yang card yang pertama regression modelnya, di mana berisikan presentase uh, keakurasian dari si model si regressionnya. Yang kemudian untuk card yang kedua itu presentasi akurasi dari si classification modelnya. Selanjutnya di sini ada juga tampil progress bar-nya,
untuk setiap modelnya. Kemudian di sini untuk kanvasnya itu dengan ID Visualization Canvas dengan pengaturan width 380 dan juga tinggi 350. Kemudian kami juga menggunakan uh, script yang sudah dijelaskan saya tadi. Maka kita panggil di bagian script ini agar dapat kita gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk app.py-nya, di mana di sini kami menggunakan Flex untuk backend-nya. Sebelumnya juga kami sudah melakukan import terhadap library yang dibutuhkan, yaitu library Pandas, NumPy, kemudian juga ada Script, kemudian label encoder, inner regression, KNN Lakeboard sesuai dengan model yang kami gunakan, dan juga ini ada F2 score dan juga akurasi score untuk menghitung akurasi si modelnya. Nah, kemudian di sini pertama-tama, seperti biasa kita harus meload si datasetnya terlebih dahulu. Di sini kami sudah menginput datasetnya yaitu retail sales dataset to CSV. Sehingga di sini kita bisa langsung respon saja si datasetnya. Kemudian di sini kita encode gender dan produk kategorinya. Kemudian di sini kita akan melakukan train models, yaitu untuk si gender dan juga si kategori. Di mana si X itu berisikan gender, H dan price per unit, sedangkan si Y regression itu nantinya untuk kita gunakan untuk mencari si total amount-nya. Kemudian si Y untuk si CLF ini kita buat untuk mencari produk kategorinya. Kemudian kita bagikan dia si X-Trend, si X-Test, kemudian si regression dan juga si regression test. Kemudian di sini juga ada CLF trend dan juga CLF test. Kemudian di sini kita split dia, di mana untuk test size-nya 0,2 dan random state-nya 42. Kemudian di sini kita buat standard scale-nya untuk si X dan juga si X trend scale dan juga untuk si X test scale. Kemudian di sini untuk linear regression, ini untuk KNN-nya. Kemudian kita lakukan prediksinya di sini. Kemudian di sini juga untuk menghitung regression akurasinya, yaitu dengan rumus berikut, satu kurang RMSE untuk si regression average-nya. Dan di sini juga kita akan mereturn si regression model, CLF model, si scalar, si regression R2, si CLF accuracy, si gender, dan juga kategori. Kemudian di sini kita akan melakukan load dan juga trend modelnya untuk saat aplikasi nantinya dimulai. Kemudian di sini kita melakukan routingnya, yaitu di mana dia itu kita definisikan terlebih dahulu si indeksnya, dan apabila dia tidak ada, maka akan return error following dataset. Namun apabila dia ada, maka dia akan masuk ke list gender classes. Kemudian di sini kita lakukan prediksi dengan metode post, di mana datanya itu diambil daripada data yang kita request tadi yang kita isi sebelumnya. Itu si gender, age, dan juga si price. Kemudian di sini ada juga error handling. Apabila gendernya tidak sesuai, maka akan muncul error. Kemudian di sini dilakukan proses si prediksinya sesuai dengan input yang sudah kita berikan. Kemudian di sini nantinya dia akan mereturn si amount-nya, kategorinya, kemudian kategori confidence dan price confidence-nya. Kemudian di sini ada exception, di mana dia nantinya akan mereturn error. Kemudian di sini untuk kita runkan, yaitu dengan menggunakan app run debug. Kemudian untuk running-nya akan dijelaskan ini. Selanjutnya, saya akan mendemokan project kami. Untuk perintahnya itu kita menggunakan Python minf flex run. Ini saya sudah menjalankan dan tampilannya adalah seperti ini. Nah, kami akan menjalankan sesuai dengan dataset yang sudah ada. Ini adalah dataset yang sudah ada, jadi saya akan memilih random. Yang pertama, saya ingin mencoba dataset kami yaitu eh, dia berjenis kelamin male, age-nya adalah 34 dan price per unitnya 50. Nah, di sini total amount prediction-nya adalah 144,97, price confidence-nya itu 79,5%. Eh price confidence-nya ini seberapa yakin modelnya memprediksi hasil yang sebenarnya. Jadi 79,5% harusnya itu sudah hampir mendekati. Kita coba lihat untuk total amount-nya itu 150, sedangkan di sini dia memprediksi 144. Jadi sudah lumayan dekat. Kemudian di sini untuk kategori prediction-nya, produk kategori prediction dia itu beauty. Untuk kategori confidence-nya 33,3.
Kemudian kita coba cari dataset yang lain. Hmm, saya ingin 695, female 22 dan 50. Female umur 22, price per unit 50. Predict now. Total amount predictionnya 149,07. Price confident ini lumayan tinggi. Maka di sini, nah dia 150. Dengan 149,07 itu sudah sangat mendekati. Kemudian untuk produk kategori predictionnya elektronik, untuk confidence-nya 66,7. Kita coba lihat. Nah, di sini dia benar elektronik. Kemudian saya ingin yang lain 705, yaitu male 6025. Male 6025. Predict now. Maka di sini total amount prediction itu 50,68. Confidence-nya juga lumayan tinggi. Nah, dia benar 50, hanya beda 0,68 saja. Kemudian untuk kategori produk kategori prediction-nya itu elektronik. Dia juga benar elektronik. Untuk confidence-nya 66,7%. Kemudian saya akan coba 797 mil 4025. Mil 4025. Di sini total amount prediction-nya itu 74,63 dengan 80,7 confidence. 75, 74. Nah, di sini sudah lumayan dekat ya. Sedangkan confidence-nya juga tinggi. Produk kategorinya elektronik. Di sini dia clothing. Untuk confidence-nya 66,7. Yang terakhir, saya ingin coba yang 871 male 62 62 30. Nah, di sini dia 79,5% dengan total amount-nya dengan total amount-nya 60,92. Nah, di sini dia 60, sudah sangat dekat. Untuk produk kategori prediction-nya beauty. Nah, di sini dia benar beauty. Kita coba yang lain yang ini 8 atau ini saja. Yang 900. Male 2130. Male 2130. Nah, untuk total amount-nya itu dia 110,01. Dia 60. Di sini dia total amount-nya 60. Untuk price confident-nya 73,7. Kemudian untuk produk kategori prediction-nya dia itu clothing. Dia benar di sini clothing dengan confidence-nya 66,7. Sekian demo dari kami. Dilanjutkan oleh teman saya. Eh, jadi untuk kesimpulannya di sini,
aplikasi Retail Predictor Pro itu merupakan aplikasi prediksi penjualan retail eh, yang menggunakan metode linear regression untuk memprediksi total amount dan KNN classification untuk memprediksi kategori produk. Nah, input utama dari aplikasi ini meliputi gender, usia, dan harga per unit barang yang kami proses menggunakan model untuk menghasilkan prediksi secara cepat dan akurat. Nah, dengan tampilan yang sederhana, kami berharap aplikasi ini cocok untuk membantu pelaku retail dalam memperkirakan nilai transaksi dan kategori produk berdasarkan data pelanggan secara praktis dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.